Kalau kita orang desa atau pegawai desa mau bikin peraturan perundang-undangan misalnya RDS lah gitu, itu udah pasti kita nyontek ke peraturan yang lebih atas, bisa ke Perda, Perbuk, peraturan menteri dan sebagainya. Tapi ini kadang-kadang ironis juga ya, apa yang kita contoh itu ternyata masih jauh dari kata sempurna. Saya pikir kalau orang-orang ya minimal di level kabupaten gitu, lembaga pembentuk atau pembuat undang-undang itu kan DPRD dengan bupati lah. Saya pikir untuk kelas-kelas seperti itu udah paham, udah ngolotok ya urusan pembentukan regulasi itu. Tapi ternyata seringkali bahan yang kita contoh itu jauh dari kata sempurna, tidak hanya dari sisi isi peraturan tersebut, tapi urusan tata naskah dan sebagainya juga masih jauh. Sebagai contoh misalkan apa ya, perda tentang desa lah yang dekat, perda tentang desa di Kabupaten Purwakarta itu kalau kita merujuk pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, itu kan jelas sekali seperti yang kita ketahui harus ada 3 landasan yang dipenuhi. Landasan sosiologi, kemudian filosofi, dan landasan yuridis. Nah, kita lihat di Perda tentang desa itu tidak mencakup itu, atau tidak seperti tidak digambarkan. Kan dari ketiga landasan tadi seharusnya ditransfer ke dalam bahasa tulisan itu di konsideran menimbang. Jadi menimbang misalkan dasar sosiologinya apa nih, sehingga peraturan ini harus dibuat. Jadi kan sosiologi itu harus mengutarakan alasan bagaimana kondisi sosial masyarakat apabila tidak diatur oleh peraturan yang akan dibuat itu. Itu harus dijelaskan dengan bahasa hukum. Kemudian juga dari landasan filosofi. Nah, ini memang agak dalam juga filosofi. Jadi para pembuat undang-undang memang dituntut harus paham secara filosofinya aturan itu akan dibuat, dasar pemikirannya itu apa. Itu juga harus dicantumkan di konsideran menimbang. Nah, baru yang terakhir dasar yuridis atau landasan hukum undang-undang tersebut, peraturan tersebut dibuat. Jadi artinya bahwa peraturan itu harus dibuat karena ada peraturan yang lebih atas yang mengamanatkan, misalkan dari peraturan menteri atau peraturan pemerintah dan sebagainya. Biasanya kan suka dijelaskan, misalkan mengenai teknis ABCD akan dijelaskan atau ditetapkan melalui peraturan daerah, misalnya gitu. Bahkan di Perda juga selalu ada mengenai teknis pengaturan bla bla bla, selanjutnya ditetapkan oleh peraturan bupati, misalnya gitu. Itu jadi ketiga landasan itu seharusnya sih ditulis gitu, menjadi opening atau pembuka suatu produk perundang-undangan. Nah, ini peraturan daerah tentang desa di Kabupaten Purwakarta tidak mengakomodir itu. Nah, sehingga saya pikir kalau kita yang di desa yang notabene kurang paham karena keterbatasan pendidikan atau juga referensi, nah kalau kita nyontek ke peraturan-peraturan yang salah,
nanti kan secara hukum juga salah. Jadi peraturan itu jadi cacat lah, itu cacat hukum atau tidak sempurna. Nah ini kadang saya aneh juga gitu, peraturan sekelas peraturan daerah dengan ada beberapa kesalahan dari tata naskah saja dulu, tapi kok bisa lolos, ini mekanisme seperti apa. Saya sebetulnya percaya sih pada orang-orang yang duduk di legislatif, yang mempunyai fungsi legislasi, kemudian juga para eksekutif yang menangani itu. Hanya saja kelalaian seperti ini masih saja bisa terjadi. Saya berharap sih ini memang sebuah kelalaian, bukan ketidakpahaman gitu ya. Jadi untuk kedepannya, karena memang peraturan-peraturan yang setingkat, 2 tingkat di atas desa itu selalu dijadikan contoh oleh kami orang-orang di desa untuk membuat sebuah produk perundang-undangan di desa. Berharap sih kedepannya ini lebih diperhatikan lagi. Jadi bukan maksudnya gini ya, bukan karena memang itu harus idealis, produk peraturan perundang-undangan itu memang harus benar dan tepat secara hukum itu. Jadi tidak bisa asal ada saja atau dengan pikiran udah mau dibaca iya, enggak seperti itu gitu. Nah, jika memang ada keinginan kita untuk terus belajar, memperbaiki, dan ya taat hukum lah sesuai regulasi yang memang sudah diatur. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.